tanggapan yang terakhir ya dari Pak Tumbur, dampak dan juga Pak Ruli. Dampak AI bagi saya sangat membantu karena membantu menciptakan lagu, tema dari Alkitab menjadi sangat mudah untuk dihayati firman Tuhannya. Ya, ini AI juga teknologi yang sangat baik. Nah, ini menurut Pak Ruli masalahnya adalah orang tua harus lebih kreatif membangun relasi dengan anak-anak supaya antar pasutri memperbanyak kegiatan bersama-sama dengan anak-anak. Ya, jadi Amin. sangat sangat baik sekali ya, Pak Nanang. Wow, perlu dikasih password nih supaya HP anak-anak mungkin dikasih timer sekalian ya Pak, Dan supaya orang nanti. tuanya juga. Nah, kalau yang kecanduan orang tua bingung Pak. Ya, ini Bucen juga bagaimana kita bisa membuat remaja lebih peduli dengan sopan santun. Nah, ini masalah culture Ibu. Anak muda nggak suka dibilang nggak sopan santun ya. Tapi orang tua selalu menuduh anak-anak muda tidak sopan santun. Memang karena kita budaya sudah sangat berubah. Kemudian Pak Marlon Manuel, tantangan AI dalam keluarga Kristen bagi saya adalah anggota keluarga yang menggunakannya harus dengan tujuan konsep pemahaman yang benar. Ya, betul Pak. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Ini ada Ibu Verni, apakah akhirnya anak akan lebih belajar dan mendengar dan mentaati AI daripada orang tua? Nah, ini masalah nih Ibu. Daripada orang tua ya. Apakah akan lebih mudah sekarang membandingkan antara pendapat orang tua dan AI? Harus bekerja bersama-sama Ibu, Ya. Bapak. Jadi nggak bisa kita salah satu. Dua-duanya harus dipakai dengan hikmat Tuhan, bukan dengan hikmat manusia. Saya sangat tertolong dengan ini Pak Ibu Tirsa. Saya sangat tertolong dengan adanya AI mempercepat dalam mencari sesuatu, termasuk Ya. sangat menolong dalam mempersiapkan pelajaran, kota. Jadi di satu pihak ya sangat menolong kalau kita pakai untuk hal yang Tuhan inginkan ya, Pelayanan untuk termasuk pelayanan. keluarga yang mungkin adalah pelayanan terpenting. Jangan hanya pelayanan keluar atau Ya, tetangga, tetapi keluarga ya. pun ada pelayanan Nah, yang ini Tuhan yang percayakan kepada Anda. ini yang terakhir dari Pak Dedi Yanuar. Yang kasih HP siapa? Yang minta kasih HP untuk bikin aturan sebelum memberikan HP. Jadi akan memberikan HP, bikin dulu aturannya ya, supaya anak-anak tahu apa yang harus dilakukan. Ya, kalau sudah terlanjur password, PIN dan lain-lain milik orang tua, bagikan terlebih dahulu kepada anaknya. Kalau orang tuanya nggak mau, bagaimana anaknya mau? Ya, ini selalu akan ada pertentangan sana dan sini ya. Jadi jangan suruh anak melepas HP kalau orang tuanya juga nggak bisa lepas HP. Harus bisa menjadi contoh ya. Jadi bikin aturan jelas secara terbuka, bicara baik-baik dengan anak, bikin aturan bersama-sama, bukan sesisi ya. Bukan hanya dari pihak orang tua, tapi bersama-sama dengan anak. Wah, ini apa namanya? Bagus? Tanggapan banyak sekali, Pak. Akan dibacakan semuanya atau gimana nih? Tidak. Ya, Akan harus lanjut. Dan saya akan menghidupkan sebentar lagi ya. PowerPoint. Tapi saya bilang ini, dari semua yang saya dengar, dari semua pengalaman, dari diskusi tadi pagi pun, masalah dan tantangan paling dasar dalam konteks God's family dengan digital teknologi dan AI adalah missiological problem. Itu masalah bahasa, masalah budaya, masalah perubahan, masalah dunia yang lalu, nostalgia, dunia yang lalu classical, dunia yang lalu berarti abad yang lalu tidak sama dengan dunia yang sekarang. Dengan bahasa, gaya, cara untuk anak muda. Itu hampir seperti kalau ada helikopter, Anda diculik dan di drop di tengah Papua, dan sekarang ayo harus mulai masak, harus mulai Harus bisa bertahan hidup. hanya bertahan hidup, harus mulai bisa berbicara. Cara Hmm, masaknya, makanannya, semua sudah berubah berubah. sampai harus belajarkan ulang hal yang dulu gampang. Nasi pun tak bisa menemu. Dengan cara yang hampir mirip, generasi Daniel, generasi yang digital, Alkitabian, nationalist, Injili, excellence, dan layak layani generasi yang diculik dari Jerusalem dan dunia agama yang lama, sekarang masuk di dalam Babylon, satu dunia baru dengan ilmu yang baru, sampai dengan nama identitas yang baru, dengan bahasa yang baru, budaya yang baru, dan semua sudah berubah. Dan kan itu di dalam satu keluarga, lebih lagi kalau ada 3 generasi, ada 3 dunia
yang hidup di tempat yang sama. Dan karena itu harus mulai mengerti lintas budaya, lintas bahasa, lintas tempat. Mereka di dunia maya, dunia pertama mereka di tangannya, dan seterusnya. Dan so karena itu tantangan paling besar tentang AI dan keluarga is a missiological problem. Tidak hanya technology problem. Ada teman yang bilang tadi itu masalah mindset. Dan waktu bergumul kami memutuskan bukan masalah mindset, Pak. Itu masalah heart set. Dan bagaimana kalau belajar kasih orang tua kepada anak, apapun masalah budaya teknologi bisa diatasi. Dan mengapa saya bilang itu masalah heart set? Saya masih percaya God's heart sudah diset kepada Untuk keluarga. Dan so kami akan lihat sekarang lebih lagi tentang itu. Ya, silakan Pak. Alright. Berarti saya akan harus share screen. Saya harus refresh ini. Okay. And mana kata share screen? Alright, sudah share. Alright, bisa lihat? Berarti sekarang saya slideshow. Terima kasih untuk diskusi. Saya rasa solusi dan langkah pertama kalau omong dan mikir tentang keluarga situasi ini saat ini itu untuk ngobrol. Tanya keluarga yang lain, tanya teman, tanya peserta, dan diskusi. Mana yang gampang, mana yang sulit. Seperti gambar ini, ada semua umur dan ada semua jenis. Dari pagi sampai malam di meja makan, waktu sedang main, dan ini tempat untuk mulai cari solusi. Oke, so apa hati Tuhan untuk keluarga pada era ini? Mulai dengan yes, hati Tuhan masih ada kepada keluarga. Oh sangat Pak, ya sangat. Tuhan sangat peduli dengan keluarga, itu sebabnya menggerakkan kita semuanya untuk peduli dengan masalah yang sekarang sedang dihadapi oleh keluarga. Ya, and pada masa ini bukan hanya yang lalu, berarti Tuhan sudah tahu tentang AI, sudah tahu tentang situasi termasuk tantangan, kesulitan, dan saya percaya belakang itu kesempatan yang luar biasa untuk keluarga bisa lebih jadi saksi kepada Tuhan dalam dunia dan Indonesia sini.